Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bapak. Pak Saiful gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini semoga Bu Rita juga demikian ya. Alhamdulillah Pak, baik. Akan tetapi ya ada sedikit lah yang masih perlu pembenahan kenapa saya tidak baik gitu Pak. Aduh, Tapi ada apa ini? sebelumnya ini Bapak, saya minta maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Kemarin saya mohon maaf Pak, lancang untuk japri panjenengan untuk hari ini bisa ngobrol. Itu Pak Saiful. Nih, nggak apa-apa Bu Rita. Memang ini lagi sibuk persiapan PPKKS sehingga eh, kebetulan ada waktu rada longgar ini, makanya saya hubungi jenengan mungkin bisa tatap muka daring ini. Waktu kita tidak lama ini Bu Rita, paling Ya, hanya sekedar 15 menit ini. Kita mau ngobrol apa ini kok? Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal ini. sebenarnya ini cuma gini sih Pak, cuma curhatan aja terkait saya mengenai masalah sekolah baik sekolah maupun di kelas aja sih Pak. Yang saya alami selama ini, apalagi memang waktu sekarang ini kan banyak gejala-gejala sosial terkait sekolah saya maupun di kelas saya Pak. Sebenarnya cuma itu aja. Nanti sharing sama Bapak, jadi nanti bisa menemukan solusi. Oke, berarti terkait dengan masalah sekolah, ada anak yang mungkin belum bisa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran ya Bu Rita ya. Iya betul Bapak. Harapannya nanti setelah belajar ini apa ini yang diharapkan dari Bu Rita ini? Karena waktunya sempit sekali nih. Iya, ya harapannya saya itu setelah ngobrol dengan Bapak menemukan ide lah atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Gitu. Jadi gimana? Masalahnya harapannya adalah dalam pertemuan singkat ini jenengan bisa mendapatkan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi begitu ya Bu Rita ya. Iya, jadi tujuan saya memang seperti itu Pak. Saya rasa Bapak itu kan memang sosok yang bisa menginspirasi dan bisa memberikan apa ya nasihat ataupun sharing ataupun seperti apa. Jadi saya rasa seperti itu Bapak. Jadi gimana Pak? Mungkin bisa cerita-cerita dulu nih terkait dengan permasalahan yang dihadapi nih. Kok sampai membuat harus ngobrol ini kayaknya menarik ini. Ya, iya Pak, memang mohon maaf sebelumnya Pak, bukan berarti untuk apa-apa. Memang jadi masalah yang saya hadapi itu kebetulan saya itu punya siswa atau murid yang sukanya mengganggu temannya pada saat pelajaran. Kadang dia niatnya cuma bercanda, tapi nanti akhirnya lari ke jenjang serius, akhirnya nanti nanti entah pukul-pukulan, cubit-cubitan atau seperti itu. Jadi kadang hal-hal kecil seperti itu kan akan mengganggu dalam pembelajaran gitu Pak. Saya tangkap dari cerita jenengan ini kasusnya adalah ada siswa yang bermula dari keusilannya ya. Ini biasanya anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Sepertinya iya Pak. Sepertinya kalau dilihat dari permasalahan yang saya hadapi memang benar ini gaya belajarnya masuk dalam kinestetik. Jadi anak-anak yang bermula dari usil tapi lambat laun ternyata jadi serius ya. Betul. Seperti itu. Nah, dari problem itu kira-kira berita sudah bisa mendeskripsikan tidak kira-kira penyebabnya apa? Kalau saya sih sebenarnya menurut saya sih problemnya yaitu hanya cuma untuk di apa ya minta diperhatikan aja sih Pak. Jadi kemungkinan itu di rumah maupun di kelasnya itu kurang perhatian atau apa, jadi dia itu seolah-olah mau diperhatikan sama teman-teman lain karena keusilannya kan, jadi semua teman menyorot kepada teman-temannya bahwa aku diperhatikan, jadi sosok
pemenuhan kasih sayangnya itu yang kebutuhan kasih sayangnya itu yang kurang. Menurut saya itu sih Pak. Kemudian selain itu juga kesadaran diri dalam mengenal nilai-nilai yang ada di dalam kebajikan maupun nilai-nilai profil pelajar Pancasila memang masih rendah. Itu, Pak. Kalau boleh saya tangkap dari cerita berita itu, berita menarik kesimpulan penyebab dari anak-anak usul itu karena minta diperhatikan. Betul begitu ya berita ya? Iya, betul sekali Bapak. Diperhatikan. Bahwa anak tersebut sebenarnya kurang memahami apa itu nilai-nilai yang kebajikan yang harus anak bawa, kemudian harus dipahami. Kan setidaknya kan mereka karena di kelas itu memang ada beberapa siswa yang karakternya berbeda-beda, makanya kan jadi anak tersebut karena kurang memahami tentang nilai kebajikan, jadi dia kurang memahami utamanya dalam menghormati atau menghargai teman yang lain, karena teman yang lain itu kan kadangkala ada yang dia itu introvert, artinya dia tidak bisa bergaul dengan teman yang lain, terus akhirnya ada gangguan seperti itu, jadi menimbulkanlah suatu permasalahan yang seperti itu. Oke. Kalau boleh saya tanya nih Bu, ini kan tadi dengan menganalisakan karena kurangnya perhatian ya, mungkin dari orang tua atau keluarga. Yeah. Kalau boleh dicari skala ini, selama ini jenengan memberikan perhatian kepada anak-anak ini, kalau skala 1 sampai 10 ini berapa? Dianggap berapa ini? Aduh. Kalau skala, saya sebenarnya karena jujur ya Pak, saya itu kan kebetulan mengajar 12 kelas. Betul. Jadi kadangkala jam pembelajaran itu mempengaruhi emosi ya, ke kondisi psikologis orang guru, apalagi sudah di jam terakhir. Jika kebetulan pada kasus itu di kelas itu saya skalanya mungkin cuma 7, karena kebetulan itu saya temui itu biasanya karena saya mapel bahasa Jawa banyak di jam-jam siang, jam-jam rawan itu Kak. Jadi secara emosional guru juga beda, psikologi anak juga beda, seperti itu Bapak. Apalagi kelasnya sudah bercampur baur seperti itu. Oke, kalau boleh saya tangkap dari penjelasan berita tadi bahwa dengan ada di skala 7 ini. Untuk mencapai kriteria, sebenarnya perhatian ideal yang jenengan harapkan itu seperti apa sih? Ya saya cukup sederhana aja sih Pak, asal murid itu bisa saling menghargai pada sesama, kemudian sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, gitu aja sih. Itu kan memang mudah diucapkan Bapak, tapi apa ya, kita untuk mengimplementasikan, menerapkan kepada siswa itu perlu proses. Jadi sekarang skala 7 harapannya untuk mencapai dia mewujudkan anak-anak yang bisa rukun, saling menghargai dan sebagainya gitu. Iya. Bisa sampai di situ untuk mencapai prioritas atau skala maksimumnya sebenarnya seperti itu. Dari skala yang maksimal itu, langkah apa untuk jenengan menuju ke sana? Yang sudah ada bisa lakukan lah paling tidak langkah kecil. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya Pak, jika ide atau apa ya saya masih kurang. Boleh. Jadi yang saya lakukan adalah pendekatan secara personal sih, seperti yang pernah saya dapat di ilmu sekolah guru penggerak. Itu kan ada segitiga restitusi, bagaimana saya akan menerapkan segitiga restitusi itu dengan cara pendekatan secara personal, dengan memberikan pendampingan dan menjalin kolaborasi dengan orang tua juga untuk lebih mantap lagi dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan supaya anak itu menjadi pribadi yang lebih baik dan paham
bahwasanya anak tersebut harus saling menghormati dan menghormati antar sesama teman, baik di sekolah maupun di lingkungan temannya masyarakat sendiri. Gitu. Jadi langkah kecil yang bisa Anda lakukan adalah melakukan segitiga restitusi ya, penerapan segitiga restitusi. Nah, Iya Pak. menarik ini Bu. Tentunya ini tidak bisa dilaksanakan sendiri kan? Iya betul, betul sekali. Ya, kira-kira yang mau diajak kolaborasi siapa ini? Yang saya diajak kolaborasi yang pertama adalah wali kelas sebagai pokok sebagai lingkungan, kemudian nanti berkolaborasi dengan guru BK dan berkolaborasi dengan orang tua dengan hasil dari segitiga restitusi supaya orang tua itu bisa mendukung program yang dilakukan oleh guru maupun sekolah gitu Bapak. Menarik itu Bu, berarti kan ada pelibatan wali kelas di sana selaku orang tuanya di kelas, kemudian ada orang tua biar ini berlanjut sampai di rumah ya, jadi tidak hanya di sekolah gitu ya. Gitu. Ini kira-kira mau dimulai kapan nih? Ya, nanti cerita lagi loh ya ini. Iya, setelah kira-kira ada evaluasi dulu nggak Pak? Seperti itu. Loh, itu sudah bagus. Mungkin yang saya tambahkan hanya satu Bu. Guru BK dilibatkan karena mau tidak mau seorang guru BK harus tahu bagaimana progres anak-anak itu yang bermasalah atau tidak, karena bermasalah apa enggak itu ya. Ya artinya yang punya problem-problem seperti itu butuh perhatian khusus itu tahu lah, sehingga ada petanya di sekolah itu. Iya. Jadi itu hanya masukan saya itu saja sih Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya seperti itu. Ini saya mulai ya ketika nanti saya sudah selesai dengan ngobrol dengan Bapak, saya ada waktu luang, kemudian anak itu nanti saya panggil untuk minta izin dulu ke guru yang mungkin pas ngajar atau nanti juga pas ketika istirahat saya akan memanggil anak tersebut. Kira-kira tadi mau menerapkan segitiga restitusi dengan melibatkan wali kelas, orang tua, guru BK. Ini cukup menarik dan mau dilaksanakan dalam waktu singkat ini. Saya tidak sabar mendengar cerita nanti hasilnya bagaimana ini. Ya. Ini harus jadi cerita lagi ini Bu. Aduh, iya Pak. Tapi ya nanti saya akan sampaikan kepada Bapak hasil dari mengimplementasikan apa yang sudah saya dapat gitu Bapak. Oke Bu Rita, sayang waktunya ini terbatas. Kira-kira apa yang Anda dapatkan dari kita ngobrol sebentar ini tadi? Saya merasa lega sih Pak, sebenarnya lega karena sudah ibaratnya sudah dalam benak saya sudah tercurahkan kepada Bapak, bisa ngobrol sama Bapak dan menemukan ide maupun solusi yang Bapak juga sepakat dengan itu. Jadi alhamdulillah ya, semoga bisa menghadapi anak-anak yang luar biasa menjadi anak yang lebih luar biasa lagi. Semangat Bu Rita. Kita akhiri dulu ya pertemuan ini ya. Semoga nanti saya mendengar cerita yang lebih bagus lagi biar menginspirasi. Itu Bu Rita. Kak Saiful, terima kasih waktu yang diberikan. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya dulu ya. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu Rita. Gimana kabarnya Bu Rita? Bagus ya? Alhamdulillah baik. Pak Saiful sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat ini Bu, tapi agak sedikit khawatir. Aduh, ada apa ini ya Pak? Kok jenengan mendiko sedikit khawatir itu, jadi membuat saya jadi matratak hatinya. Iya. Maaf loh Bu Rita, ini mengganggu waktunya ini. Harus mengajar dengan diskusi sebentar ini. Enggak apa-apa, ini kan kebetulan ada waktu istirahat 15 menit Bapak. Jadi insya Allah 15 menit ini bisa kita gunakan untuk ngobrol bersama. Gini Bu, jadi saya tuh ada beberapa anak di kelas-kelas itu kok
masih kesulitan dalam membaca Al-Quran. Padahal kan salah satu elemen dalam pendidikan agama Islam itu kan kompetensi itu bisa membaca dan menghafal. Nah, ternyata anak-anak di SMA itu kok masih saja ada beberapa anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu yang menurut saya agak gelisah itu di situ. Nah, kalau membaca saja tidak bisa, ini bagaimana dengan elemen yang lain gitu loh, apalagi menghafal kan itu. Nah, Oke. Jadi menurut Bapak pembicaraan ini bertujuan untuk apa, Pak? Saya harapannya dengan diskusi kecil ini nanti paling tidak ada solusi lah gimana untuk menangani anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran ini, begitu Bu. Ya Pak, mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang. Kira-kira Bapak sudah melakukan sebuah pertanyaan langsung kepada siswa tersebut apa belum ketika Bapak itu mengidentifikasi bahwa anak tersebut masih belum bisa membaca Al-Quran. Ini cerita dulu ya Bu. Oke, coba cerita. Jadi elemen Al-Quran itu kan dalam pembelajaran PAI kan mesti di bab awal di setiap semester. Jadi setiap awal tahun pelajaran itu saya selalu mengadakan asesmen diagnostik terkait dengan membaca Al-Quran. Nah, ternyata dari hasil asesmen itu ada saja di dalam kelas itu ada yang tidak bisa membaca atau membaca tapi belum lancar. Nah, dari hasil asesmen itu anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar membacanya itu, saya sempat bertanya, pernah ngaji apa tidak? Pernah. Kok sekarang tidak bisa? Sudah berhenti Pak. Kapan berhenti? Sejak SMP. Sudah tidak ngaji lagi? Sudah Pak. Ada yang seperti itu. Ada bahkan yang sudah berhenti pada saat dia masuk SMP. Jadi SD itu sudah berhenti. Ada yang belajar hanya 1 kali selesai, kemudian dia tidak ngaji lagi. Jadi beragam. Nah, dari situ kan saya identifikasi ini ada masalah ini anak-anak yang tidak bisa ngaji, ternyata karena dulu bisa ngaji tapi tidak dibiasakan dalam kesehariannya, akhirnya dia lupa caranya mengaji, cara membaca Al-Quran ini. Iya. Begitu Bu. Oh gitu. Lalu dari permasalahan yang tadi disampaikan bahwa Bapak mendapatkan data itu dari asesmen diagnostik, betul Pak? Betul. Lalu kira-kira Bapak pernah enggak Bapak terkait kasus tadi gimana sudah ada pendapat dari kasus tadi, pendapat Bapak itu bagaimana sih terkait masalah-masalah yang dihadapi sama Bapak? Ya, ini Bu, ketika ada anak yang masih belum bisa membaca Al-Quran, tentunya kompetensi yang harus tercapai di Mapel PAI itu mestinya tidak bisa tercapai, karena itu adalah salah satu kompetensi inti yang harus tercapai di Mapel PAI dan seperti itu. Sehingga itu yang membuat saya gelisah, kemudian saya harus bagaimana ya untuk membuat anak-anak ini bisa mencapai kompetensi membaca Al-Quran itu walaupun tidak secara maksimal lah, seperti itu sih. Makanya hari ini saya ngobrol-ngobrol itu untuk sedikit sharing lah Bu, gitu. Oke, ya terima kasih Bapak sudah mengajak saya untuk sharing. Dari kasus yang tadi, pencapaian harus bisa membaca Al-Quran, anak-anak itu harus membaca Al-Quran. Kira-kira Bapak sudah sudah melirik atau punya ide atau solusi belum terkait masalah cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Gimana ya? Kalau soal solusi ini ya, bicara solusi itu sebenarnya ya
sudah ada gambaran Bu, gambarannya. solusi yang perlu saya lakukan dalam waktu dekat apa, kemudian nanti tidak lanjutnya apa, itu sebenarnya sudah ada gambaran. Misalnya seperti ini, dalam waktu dekat ketika pembelajaran mungkin bisa saya terapkan metode apa ya, Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan teman sebaya. Nanti kan hasil asesmen kan ada yang lancar, yang lancarnya dikelompokkan dengan yang tidak lancar biar bisa belajar bersama dengan rekan sebayanya. Cara yang kedua, setelah itu nanti terlaksana mungkin lebih luas, kita menghubungi orang tua, siapa tahu di rumah nanti dilanjutkan oleh orang tua di rumah dengan belajar bersama orang tuanya, atau paling tidak bisa mungkin diantar ke tempat ngaji bersama orang tuanya. Langkah yang ketiga, kalau ini nanti diizinkan oleh sekolah, saya akan membuat semacam kayak TPA gitu lah, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, jadi nanti pulang sekolah, anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran itu nanti berkumpul di satu tempat untuk belajar bersama dengan mentor atau dengan guru, mungkin guru agama atau bapak guru yang lain yang ada waktu untuk menemani mereka belajar Al-Quran. Itu beberapa rencananya seperti itu sih Bu. Bapak itu rencananya sudah super sekali, sudah bagus sekali. Nah, di sini Bapak sudah ya ada 3 ide bahkan ya solusi. Tiga solusi itu luar biasa. Jadi misalnya option A tidak tercapai, nanti di option B tidak tercapai, nanti di option C, atau bahkan 3-tiganya nanti akan berjalan secara bersamaan dan beriringan. Nah, berarti jika menjalankan sebuah solusi yang dipaparkan oleh Bapak tadi harus ada kolaborasi, ya Pak. Nah, kolaborasi tadi sudah disebutkan dengan anak dan dengan pihak sekolah serta orang tua, begitu. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, bagaimana Bapak? Menindaklanjuti rencana kolaborasi, iya. Mungkin tujuan Bapak itu loh kan ada ada masalah seperti ini, terus Bapak sudah ada gambaran seperti ini tuh sudah yang luar biasa sekali. Kemudian untuk menindaklanjuti mewujudkan tujuan Bapak supaya tercapai, kira-kira seperti apa? Untuk menindaklanjuti itu mungkin ini karena di akhir semester ya Bu, jadi sangat terbatas sekali. Mungkin saya akan memulainya di semester depan, karena di semester 2 itu kan juga ada materi terkait dengan elemen Al-Quran. Belajar dari materi Al-Quran pada semester 1 ini, maka jangan sampai terulang di semester 2 besok. Sehingga mungkin langkah awal yang saya lakukan di pembelajaran itu ya ketika bab 1 di semester 2 besok, karena ada memang materi Al-Quran, langkah yang paling awal bisa dilakukan adalah membagi kelompok tadarus itu antara yang lancar dengan yang tidak, agar ada pembelajaran dalam kelompok itu. Mungkin itu sih Bu, yang dalam waktu dekat bisa saya lakukan. Oke. Berarti pada dasarnya nanti sebuah rencana yang akan dilakukan oleh Pak Saiful dengan terjadwal seperti itu ya Bapak. Berarti ini berarti dilakukan dengan itu sudah merupakan suatu yang luar biasa dan tentunya punya harapan. Sebuah tujuan itu pasti punya harapan ya Pak. Nah, harapannya dari Bapak melakukan sebuah gambaran solusi tadi, berarti untuk tadi kembali lagi ke awal ya Pak, untuk mencapai indikator yang sudah disampaikan sama Bapak tadi ya, untuk bisa apa ya Pak tadi? Bisa membaca Al-Quran. Oke. Kira-kira dari cerita Bapak tadi, Bapak itu posisinya di skala berapa? Untuk saat ini kalau saya boleh menilai
memberikan skala ya anak-anak untuk keterampilan membacanya itu masih di skala 7 lah Bu, karena masih belum semua anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Seperti itu sih. Oke, berarti skala 7 ya Bapak. Ya, harapannya jika nanti sudah melakukan solusi yang tadi dipaparkan, kira-kira nanti akan menjadi skala berapa untuk kira Bapak? Paling tidak di angka 8 lah, sudah cukup lah. Paling tidak bisa membaca lah, anak-anak semua bisa membaca Al-Quran lah, itu harapan saya itu di situ. Jadi anak bisa membaca Al-Quran walaupun ada beberapa yang masih kurang-kurang, tapi kalau sudah bisa membaca itu kan paling tidak nanti akan belajar bersama. Oke, berarti tadi sudah yang skalanya sudah ada sekarang, harapan skala juga sudah ada, yang dilibatkan juga jelas, mengatasi masalahnya juga sudah, itu sudah luar biasa loh dari Bapak. Sebenarnya hal ini Bapak itu sudah mampu. Gitu. Kalau gini Bu, kalau misalnya besok pas pengambilan rapor itu saya nitip pesen ke wali kelas agar disampaikan ke orang tuanya bahwa keterampilan putra putrinya di dalam baca Al-Quran itu masih kurang, itu kira-kira apa ya, cara wong Jawa niku patut boten nggih? Wah, itu malah justru yang lebih bagus Bapak. Nanti kan kolaborasi dengan sekolah, pihak sekolah, kemudian menyelipkan pesan dari guru agama selaku Bapak Saiful selaku guru agama, pasti orang tua akan mendukung. Dan itu rencana luar biasa sekali, tambah sangat bermanfaat sekali. Orang tua pasti juga sangat mendukung akan hal itu. Saya tuh kemarin kan cuma khawatir lah Bu, kalau misal ada pesan khusus untuk orang tua dari guru agama itu pokoknya kok itu ikut dikira gimana, itu saya hanya takut gitu. Tapi kalau jenengan sudah menyampaikan kan saya agak berarti tidak apa-apa ya gitu. Iya Pak, semua itu memang harus dikomunikasikan dengan baik, dikomunikasikan secara tertata supaya nanti tidak menimbulkan suatu perspektif yang tidak diinginkan. Dari Pak Saiful bahasanya sudah tertata seperti itu, insya Allah nanti rencana program Pak Saiful itu juga akan berjalan dengan lancar gitu. Tapi sangat luar biasa, saya antusias sekali dengan Bapak, bagaimana ada masalah juga sudah bisa menemukan ide sendiri, itu sangat luar biasa. Gitu. Terima kasih Bu Rita, ini diskusi yang luar biasa. Ini akhirnya saya agak sedikit tercerahkan karena angan-angan yang dulu semula tidak ada opo ya tak piye ya, tapi dari pembicaraan ini muncul ide-ide yang luar biasa yang mungkin dalam waktu dekat bisa saya terapkan besok ketika pembagian rapor, yaitu memberikan message gitu, pesan kecil dari guru agama untuk orang tua gitu. Iya, Pak Saiful tetap semangat untuk pembelajarannya, tetap semangat dalam menjalani kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehat selalu. Ini waktu yang membatasi kita dalam pembicaraan kali ini karena bel sudah masuk. Gimana Pak Saiful, sudah lega nggih? Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu waktunya Bu. Ini diskusi yang luar biasa ini. Saya cukupkan sekian ya Pak Saiful. Mohon maaf jika nanti ada waktu lagi kita bisa sharing, ngobrol bersama lagi. Siap Bu. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.